Baik, saya teruskan. Untuk tahap selanjutnya yaitu kalian nanti akan melakukan pengamatan tentang gambar. Kemudian kalian nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang gambar tersebut untuk diidentifikasi. Kemudian setelah itu kalian akan saya bagikan LKPD yang nantinya akan dikerjakan per kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Selanjutnya setelah melakukan diskusi, saya minta salah satu dari kelompok dari kalian itu untuk melakukan presentasi. Jadi untuk melakukan presentasi selama proses diskusi dengan kelompok, saya nanti akan melakukan penilaian secara afektif. Jadi sudah dipahami? Sudah. Baik. Sebelum saya ke situ, coba perhatikan. Jadi saya perhatikan semua. Saya akan berdirikan kertas ini. Kemudian saya tidak akan pegang. Apa yang terjadi? Kenapa demikian? Kalau ini kok bisa berdiri tegak, kenapa? Sistem rangka. Baik, coba perhatikan gambar di depan. Gambar ini sebenarnya tidak bisa diperkecil gara-gara LCD-nya error tadi ya. Jadi kalian tadi sudah saya bagikan ke WA group juga. Silakan diperhatikan kalau misalnya mau lebih jelas melihat gambar di depan itu. Dari gambar di depan, silakan kalian tanya tentang gambar itu untuk bisa mengidentifikasi masalah. Bu, silakan Vira dulu. Saya ingin bertanya, tulang apa saja yang ada di tengkorak? Baik, nanti saya tampung dulu pertanyaannya. Jadi ada tulang apa saja yang ada di tengkorak itu. Kemudian silakan Aisyah. Apakah tulang dada dan tulang rusuk itu sama? Jadi ada dua pertanyaan. Tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah yang ada lain? Ya silakan. Saya ingin bertanya, apa bedanya tulang rusuk dan tulang dada sehingga tulangnya menjadi 12 Ya, jadi itu saya punya LKPD. Silakan kalian nanti dengan kelompok kalian bersama mendiskusikan LKPD dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian. Ya, jadi saya bagi di sini. Kalian silakan bagi 4 kelompok. Jadi waktu 25 menit untuk mendiskusikan LKPD dan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan tadi sama temannya. Saya akan melakukan penilaian berikan bahan ajar dari WA group ya. Jadi ada bahan ajar yang sudah saya bagikan. Saya juga. Kalian sudah mendiskusikan tentang LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Saya minta dari salah satu kelompok di sini untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Ya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD-nya. Silakan kelompoknya Aisyah. Berdiri biar Pada tulang rangka dibagi menjadi 2 macam, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial ini meliputi tengkorak, tulang dada dan rusuk dan vertebrata. Tengkorak bentuknya pipi dan jumlahnya itu 22 tulang. 2 rusuk, yaitu bentuknya melengkung membentuk rongga yang terdiri dari 12 pasang tulang yang antaranya 7 pasang tulang sejati, 3 pasang tulang palsu dan 2 pasang tulang melayang. Yang ketiga, tulang dada, bentuknya pipi.
Ada 3 macam tulang dada, yaitu hulu, badan, dan mulut tali beda. Yang keempat, ruas tulang belakang yang bentuknya itu melengkung. Jumlah ruas tulang belakang itu ada 33, meliputi 7 ruas tulang leher, 2 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, dan 4 ruas tulang ekor. Rangka yang kedua adalah rangka apendikular yang meliputi tulang belang bahu. Bentuk tulang belang bahu yaitu tulang belang bahu terdiri dari tulang selangkang dan tulang belikat. Bentuk dari tulang selangkang memanjang, bentuk tulang belikat segitiga pipi. Jumlah tulangnya yaitu 2 tulang selangkang dan 2 tulang belikat. Yang kedua, tulang belang pinggul terdiri dari tulang usus, duduk, dan kemaluan yang bentuknya pipi. Jumlahnya 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Yang ketiga, anggota gerak atas yang bentuknya pipa panjang terdiri dari 1 tulang lengan atas, 1 tulang hasta, 1 tulang pengumpil, 8 tulang pergelangan, 5 tulang telapak tangan, dan 14 tulang jari tangan. Yang keempat, anggota gerak bawah yang bentuknya pipa panjang terdiri dari 1 tulang paha, 1 tulang tempurung, 1 tulang betis, 1 tulang kebin, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang pergelangan telapak kaki, dan 20 tulang jari. Yang ketiga adalah proses osifikasi endokondral. Proses osifikasi endokondral ini adalah proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan. Osifikasi ini terjadi 2 kali, yaitu primer saat masih embrio dan sekunder setelah lahir. Proses ini dimulai saat tulang kartilago mengalami prolifikasi sehingga ukuran dan jumlah bertambah, kemudian jadi osteoblast. Yang kedua, proses osifikasi intermembranosa. Osifikasi ini adalah osifikasi yang terjadi hanya 1 kali. Osifikasi ini terjadi di sel mesenkim. Sel mesenkim berdiferensi menjadi osteoblast, kemudian menjadi osteosit yang terletak di lakuna pada sistem Harvest. Osifikasi ini terjadi saat minggu ke-8 pada embrio. Itu tadi dari kelompok 3. Silakan ada yang mungkin menambahkan dari pendapatnya atau paparan dari kelompok 3. Ada yang berapa? Kelompok 2 silakan. Baiklah, saya akan menambahkan contoh dari osifikasi endokondral dan juga osifikasi intramembranosa. Jadi, misalnya pada proses osifikasi endokondral ini yaitu adalah misalnya pembentukan tulang pada ruas tulang belakang dan juga pelvis. Sedangkan contoh dari proses osifikasi intramembranosa yaitu adalah contoh pada proses pembentukan tulang pipi pada proses perkembangan hewan vertebrata yang terdapat 3 lapisan yaitu adalah ectoderm dan juga mesoderm dan juga endoderm. Sekian dari saya. Baik, tadi ada kelompok 2 sudah menambahkan paparan dari kelompok 3. Yang mau menyimpulkan, silakan kelompok 2. Ya, berdiri. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi sistem gerak ini. Jadi kesimpulannya, setiap tulang yang ada pada tubuh manusia ini memiliki peran penting dan juga fungsi masing-masing. Mulai dari berbagai rangka pembentuk tubuh dan juga sebagai pelindung organ lunak. Dan bukan cuma itu, rangka juga menyediakan kerangka bagi tubuh agar bisa menyokong dan juga menjaga bentuk tubuh.
yang kita pelajari sekarang adalah tulang gaya